Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin. Mata ja'alaka fid dhahir mumtathilan li amri wa razaqaka fil batin istislama li qahri faqad a'dhamal minna alaik. Apabila Allah telah menjadikan badan dohirmu mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan menjadikan hatimu menyerah penuh kepada kekuasaannya, maka berarti Allah telah memberikan kepadamu sebesar-besarnya nikmat karunia-Nya. Jika seorang diberi taufik atau hidayah oleh Allah, lalu ia melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan ditambah di hatinya perasaan tawakal, menyerah bulat atas ridho Allah, maka orang tersebut telah mendapatkan besar-besarnya nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kembalikan kenikmatan terbesar itu dohirnya ibadah, batinnya ridho. Saya ulangi lagi, kenikmatan terbesar itu dohirnya kita ini sudah mengikuti syariat dan batin kita ini ridho. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu atau apapun yang menimpa kepada kita ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di angen-angen ancune ya abot ya. Urip nyatane perintahe gawe ibadah, tapi kenyataannya banyak terbesar dari pikiran kita, hati kita ini diisi dengan perkara-perkara dunia. Jadi tidak sama apa yang menjadi perintah-perintah Allah yang harusnya kita lakukan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita bisa melakukannya, berarti itu adalah nikmat terbesar bagi kita. Gampangannya ini, alhamdulillah awake dhewe ku terlahir di rahim ibu yang muslimah, orang tua yang Islam. Alhamdulillah, kok ketepaan saya ada di lingkungan yang baik. Alhamdulillah, kok ketepatan saya ketemu dengan teman-teman yang baik. Alhamdulillah, kok kita bisa didudukkan di majelis yang baik bersama orang-orang yang baik. Ini harusnya kita syukuri, karena ini adalah nikmat terbesar yang dimiliki oleh hamba Allah, yaitu nikmat dohirnya ibadah, batinnya ridho,
terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mesti orang ahli ibadah itu kaya raya, gak mesti orang ahli ibadah itu terus hidupnya berkecukupan, gak mesti orang ahli ibadah itu apa yang menjadi keinginannya terpenuhi. Nah, inilah yang menjadi berat pikiran kita ini, menerima ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yo kok aku ini akhirnya didadekno koyo ngene. Ini untuk orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam menata hati, ya, itu harus ridho atas ketentuan-ketentuan yang terjadi, yang menimpa pada diri kita. Makanya kalau kita berusaha itu mau bekerja, berusaha itu mau sekolah atau mau apa gitu, kita sudah ikhtiar maksimal, apapun yang terjadi, ya itu memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho kepada Allah itu selalu menerima apa yang ditentukan Allah, baik berupa enak atau gak enak, berupa cobaan atau berupa pemberian nikmat. Ia tetap menerima, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita itu cenderung ridho lah enak, nak gak enak itu mangkel, ya, gak terima, itu beban. Jadi ketika enak wis koyo ridho temenan, alhamdulillah, pas ya koyo pas hati ini. Bener iku ngene urip iki ya, karepe dhewe ya. Jadi makanya zikir di Wirdul Latif itu ada kalimat Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah berkehendak ya pasti terjadi, kalau enggak ya gak mungkin bisa terjadi. Seberapa hebat usaha kita ngelompokno wong sak donya untuk mensukseskan apa yang menjadi keinginan kita, kalau gak dibarengi hidayah Allah, gak dibarengi dengan jadi kalaupun ada yang terjadi ya berarti itu atas kehendak Allah. Jadi intinya ku menungso mak dikon ikhtiar, ya. Ku ikhtiar ku nemu loro, nemu enak ambek nemu gak enak, wis mesti ku. Ya. Kita ketika berjalan itu pasti menemukan dua pilihan. Lah kadung pas Gusti Allah ngersakno iku enak ya dadi enak. Tapi kalau Allah nggak menghendaki ya iku ya wis sama. Jadi makanya orang-orang dulu itu kalau aku didadekno sugih alhamdulillah, aku gak didadekno sugih malah alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillah pertama berarti doaku diterima oleh Allah, ya, cara keturutan. Tapi sing kedua gak dituruti, ya aku alhamdulillah. Mulai yang kedua ini bukan pilihan saya tapi pilihan Allah. Jadi justru tambah semangat, ya terbaik pilihan Gusti Allah ya. Jadi kalau kita seperti itu mungkin gak bakal banyak sambat ya. Sing akeh iku lak wis gak enak wis. Iya, gak koyo gak trimo lho, kok gak trimo. Kok lapo kok iso koyo ngene. Ya aja kenang-kenang jene kare sak srit tok lho padahal. Cara lah iya. Kare sak srit tok iku wis kok iso dadi ngene. Gak ngerti, iku wis skenarione Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sama dengan orang puasa.
wong wedok poso pas kate buka tibake prei ya wis ya apa meneh iya teko dayo iku kalau dilanjutkan puasanya malah berdosa lah ya wong karek sak dewi lu kerek 5 menit lho ya. Tapi ya wis gak iso wis iku wis anjene anune Gusti Allah ngene iku sama dengan kita itu kadang wis koyo-koyo iku wis berhasil koyo-koyo di depan mata oleh duit tibake wuruk anak jaga no tegak mate seseorang yang bisa beristiqomah melaksanakan perintah Allah dan pasrah bulat kepadanya dianggap telah mendapatkan karunia Allah yang terbesar. Iku karunia Allah terbesar itu ketika sampean iso nrimo takdire Gusti Allah. Kan kabeh wong iso nrimo takdire. Nah nggih, lah pas enak iku nrimo ngono lho. Lah gak enak kok kenapa gak diterima? Padahal gak enak ya pilihane Gusti Allah. Itu pilihane awake dhewe, pilihane Gusti Allah. Ia mencapai nikmat terbesar, dia kan telah menyaksikan ma'rifat, puncak kenikmatan. Jadi mendapatkan kebutuhan. Ini ada firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabatu fitnah in qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Dan sebagian manusia ada yang menyembah Allah di pinggir. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ana sing nyembah Allah niku di pinggiran. Artinya enggak nengah, kurang mantep. Keyakinannya itu apa ya wili-wili lah bahasanya. Bila ia tertimpa kebaikan maka ia tenang. Itma'an nabi. Lah pas api enak senang. Senang wis koyo-koyo iku wis cocok ya ngene iki urip sing temen ya ngene iki ya. Loro suwi karo. Nah, wis nurut. Nah, karepe kan ngono ya. Jadi ketika tertimpa kebaikan ia merasa tenang. Bila tertimpa cobaan, lalu kena musibah ia berpaling. Bain asobatu fitnah inqalaba ala wajhi. Dia akan berpaling, ia rugi dunia dan akhirat. Khusirat dunya wal akhirah dzalika wal khusran mubin. Ia adalah kerugian yang nyata. Jadi Al-Qur'an itu wis iso maca watake menungso niku. Watake menungso niku ngene iku. Kalau memang orang ini gak benar-benar posisinya ada di tengah. Di tengah itu artinya wis istiqomah ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu berarti wis tok tengah ya, tidak di pinggir. Lah yang disindir di dalam Al-Quran itu wong iki minggir ya. Artinya keimanannya diragukan. Dia tidak istiqomah dalam ibadah ya. Jadi lah atine enak ae semangat. Lah tepa wis blas gak tahu muncul ngaji ya. Terus ngaji. Iya. Nah, ini disinggung oleh Al-Qur'an. Ya, Hain asobatu khairun itma'an nabi wa in asobatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Diakhiri khosirat dunya wal akhirah. Wong sing ngene iki termasuk wong sing rugi dunya akhirat. Dzalika wal khusran mubin. Ini adalah orang-orang yang kerugian yang nyata.
artinya gak iso sabar nrimo takdire Gusti. Wabot niki agak diangen-angen niku wabot. Jadi abot. Jadi kalau kita tidak benar-benar orang yang positif ini ada cerita ya, satu cerita. Sayyid Abul Hasan radhiyallahu an ini pernah berkata, aku berteman dengan seseorang karena Allah di sebuah lembah. Kami menyendiri beruzlah di dalam sebuah gua dengan tujuan mudah-mudahan kami menjadi wali dan mendapatkan futuh dari Allah seperti mereka. Kami diam di gua dalam waktu yang lama. Kami berkata mungkin Jumat ini jadi wali, mungkin bulan ini. Jadi dikomenteni dok iki kapan aku iki iso munggah derajate. Pada suatu hari ada seorang tua di pinggir pintu gua, ia meminta izin kepada kami untuk masuk. Terus akhirnya disuruh masuk, ia masuk mengucapkan salam berdiri. Terus takoi, siapa Anda? Tanya kami kepada orang tua itu, Abdul Malik, hamba saya Abdul Malik. Abdul Malik artinya hamba Maharaja. Jawabnya, maka kami tahu bahwa orang ini adalah termasuk wali Allah. Terus bagaimana keadaan Anda? Kami ditakoi meneh. Bagaimana keadaanmu? Ucap orang tua itu berulang-ulang kali dengan nada ingkar kepada kami. Lalu ia melanjutkan perkataan, bagaimana keadaan orang yang mengatakan kepada dirinya, Jumat ini aku jadi wali, bukan bulan ini aku jadi wali, tetapi ia tidak mendapatkan kewalian, artinya tidak sukses, tidak di dunia, tidak di akhirat. Wahai diri, kenapa engkau tidak beribadah kepada Allah dengan tulus sebagai engkau diperintahkan? Dan Allah berfirman, tidak aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian orang itu pergi meninggalkan kami, maka kami sadar. Jadi Syekh Abul Hasan tadi sadar atas kesalahannya. Dari mana Syekh ini tahu urusan kami? Kami mengerti Allah menyayangi kami dengan diberi pelajaran. Wahai diri ini, siapa kamu yang terlintas dalam hatimu? Apa amalan engkau tidak punya apa-apa? Ya. Lalu bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang itu memang ikhtiar kepingin naik derajat ya. Contoh Moso Daud ya. Wis pirang dinteni kapan iki kok gurung nemu-nemu lah ya. Jadi iki wis tak lakoni iki wis suwe tapi kok gak gurung nok-nok iki tutu endi ya. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya, seperti ini tadi yang ada di gua, kepinginnya dia itu dadi wali ketika uzlah, ketika bermunajat, ketika kepingin dan cepet-cepetan ya. Tapi Allah maha berkehendak, fa'alul lima yurid. Kita punya keinginan, kalau keinginan kita cocok dengan keinginan Allah akan terjadi. Tapi kalau keinginan kita tidak cocok dengan keinginan yang dikehendaki Allah, ya tidak bakal terjadi walaupun apa yang kita lakukan. Jadi intinya urip iku mau dikongkon ikhtiar ibadah. Bahasane ku urusan hasil, urusane Gusti. Jenengan datang ke sini belajar, thalabul ilmi, diniati golek ilmu. Sing wajib yang sing wajib iku golek ilmu. Pinter iku gak wajib. Pinter iku gak wajib, sing wajib iku golek. Dene sampean wis golek ilmu gak pinter-pinter ya wis, anjene sing ngekeki pinter iku Gusti Allah. Sing penting awake dhewe berusaha
ya apa carane dolek ilmu cek iso pinter. Tapi makanya banyak orang menasehati, jangan kamu itu belajar kepingin biar pinter, biar anu ndak. Ya wis nglaksanakan perintah Gusti Allah mulai. Ya bener, biar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah wong iku gak kadang sekali anu ku kepingin tujuannya iku ndang hasil. Oleh opo aku ngaji bendina iku kok gak wajib pinter, gak wajib, sing wajib iku golek ilmu. Nah, jadi gak usah putus asa ketika kita belajar terus gak masuk-masuk, terus gak nyambung-nyambung. Sakjane iki apa sih tujuanku iki nang di rono-rono golek majelis ilmu kok pancet ae. Gak usah, yang penting kita berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada waktunya akan dibukakan oleh Allah. Iku sing jenenge foto di moro-moro dibuka. Sama saya rasakan dulu, saya ini kan mondok suwe gak paham opo nahwu iku ya opo, fikih iku ya opo. Karena kalau dulu saya belajar di pondok ini memang belajar ini parsial, artinya gak sampai mari gitu. Jadi ketika orang ini bahasane iku gawe kelambi iku sik oleh lengene tok. Dadi gurung ro artine iki apa bentuke sejatinya itu. Umpamanya nahwu itu bagaimana itu gak ro. Padahal ilmu itu kan apa ya? Kalau kita paham semuanya baru akan kita tahu. Oh, ini tadi Pak ini. Lah sampean sik oleh lengene tok bahasane. Ya gak nyambung sih niki. Oh, gaya apa iki ya? Cara ngono gorong nemu anu niki gaya apa iki? Coba wis dadi kelambi, oh iki fungsine iki gawe lengene, iki gawe kerai, iki gawe. Belajar itu seperti itu. Kudune iku sampai kata. Kadang itu dulu mondok iku mari sanawiyah bab toharo, engko munggah aliyah wis kitabe ganti baleni toharo meneh ya. Artinya ndak sampai selesai semuanya. Baru ketika saya di Hadramut iku kayak dong wala ngene ta isine kitab iku ngene. Gak bingung wisan. Karena sudah tahu gambarnya secara utuh. Jadi intinya sekali lagi pinter itu gak wajib. Iso apa namanya usul kepada Allah itu ya gak kudu. Sing penting awake dhewe berusaha ya apa carane bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan awake dhewe tutuk gak tutuk ya wis. Ya. Makanya penting ya kita ini kuatkan niat. Kuatkan niat itu penting. Kalau kita punya, walaupun mohon maaf kita belum punya uang, tapi dalam diri kita itu ada keinginan untuk berhaji namanya, duwe niat temenan, aku langsung sugih budal deh. Sayangnya kok si gurung ditakdirno dadi sugih. Itu sudah tertulis. Jana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubatan silli kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina imani wa sairin ilani wa kulli di mahabba au jiratin asubah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bin mustafa rasuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi dadata susubi walhamdulillah.
biadnai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.